Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini dengan topik minggu banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku, oleh janjinya semua, rasa jiwaku teduh.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau
tinggi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dari aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari bumi ini? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Kita sama-sama. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan pimpinlah aku agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tetap dekat.
sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali pada hari ini dalam sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada minggu ini, minggu ke-19 sesudah Trinitatis, yaitu dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya kepada kita. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya,
perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini dikisahkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Waktu pelaksanaan perjamuan telah tiba dan segala sesuatunya untuk keperluan pesta telah tersedia. Namun, ketika hamba-hambanya disuruh untuk memanggil para undangan, ternyata semua berdalih dengan berbagai macam alasan. Bahkan ada yang menangkap, menyiksa, dan membunuh para hamba yang disuruh untuk memanggil para undangan itu. Maka raja pun murka, sehingga menyuruh pasukannya membinasakan para pembunuh itu beserta kota mereka. Walaupun para undangan tersebut tidak datang karena bermacam alasan, namun perjamuan kawin itu tidak menjadi tertunda. Raja pun menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang seluruh orang yang mereka jumpai tanpa terkecuali. Ternyata di antara undangan yang hadir ada yang tidak mengenakan pakaian pesta, yang membuat raja tersebut marah dan menyuruh hambanya untuk mengikat orang tersebut dan mencampakkannya ke dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan ini, pengajaran apa yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada kita? Yang pertama, Tuhan memanggil kita masuk dalam persekutuan surgawi. Undangan pesta dalam perjamuan kawin tersebut menyatakan pemanggilan Allah kepada manusia untuk menerima kasih-Nya yang tentu saja adalah anugerah Allah semata. Dalam konsep suatu pesta akan ada sukacita dalam suasana yang gembira dan penuh dengan jamuan yang nikmat, sehingga setiap undangan yang datang merasakan sukacita sebagaimana sukacita yang dialami oleh raja yang mengundang. Sebagaimana kasih Allah yang besar bagi manusia, berita Injil disampaikan untuk mengundang setiap jiwa-jiwa untuk turut serta merasakan kasih Allah yang besar. Tuhan memanggil manusia untuk masuk dalam kasih-Nya adalah dengan memperlihatkan kuasa kasih-Nya dengan nyata, yaitu melalui Yesus Kristus. Kedua, menghargai panggilan Tuhan. Dalam perumpamaan ini dapat kita saksikan bahwa raja itu tidak hanya sekedar mengundang, tetapi juga memanggil satu persatu undangannya melalui hamba-hambanya. Namun kita menemukan dua bentuk sikap yang tidak menghargai undangan
Dan itu ditunjukkan dalam perumpamaan ini, yaitu undangan yang menolak dan berdalih. Ada yang tidak mau datang, ada yang berdalih tentang kebutuhan hidup, pekerjaan, bahkan ada yang menolak dengan kasar. Walaupun undangan telah sampai dan semua persiapan pesta telah tersedia, ternyata para undangan menolak datang karena bermacam dalih. Kasih Allah yang telah dinyatakannya melalui Yesus Kristus untuk memanggil manusia menuju keselamatan, Tuhan tidak serta-merta membuat manusia percaya kepadanya. Undangan yang tidak memakai pakaian pesta, ternyata para undangan yang datang tersebut ada yang tidak menghargai undangan rajanya, yakni tidak mengenakan pakaian pesta. Tentu dalam etikanya selayaknya lah kita mempersiapkan diri sesuai dengan acara pesta yang kita ikuti. Ada banyak orang yang menerima dan datang akan panggilan Yesus. Namun ternyata, apakah semua orang Kristen benar-benar mempersiapkan dirinya untuk panggilan Tuhan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini menggugah kesungguhan kita dalam menerima panggilan Tuhan. Panggilan untuk mengikuti Yesus menuntut kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup dalam panggilannya. Tanpa kesungguhan hati, maka akan ada berbagai macam alasan yang dapat kita perbuat untuk tidak hidup dalam perintahnya. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang terpanggil, dengan memberikan kesungguhan kita menerima panggilan Tuhan ke dalam sukacita yang abadi, dengan meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami agar kami selalu Tuhan bersiap sedia untuk menerima panggilan-Mu dan mampu meninggalkan hidup kami yang lama dan memberikan diri kami dengan ketulusan hati sungguh-sungguh mengikut Engkau dan mau Tuhan untuk dibarui oleh kuasa kasih-Mu. Ajar kami Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya sebagai pendengar firman saja. Berkati Bapa kami dalam berbagai aktivitas kami. Ajar kami memakai hari-hari hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga Bapa anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, yang takut akan Engkau dan selalu menghormati orang tua, dan dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik dalam kehidupannya. Demikian juga Bapa, berkati jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit mereka dan Engkau pulihkan mereka Bapa, dan Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun. Kau berikan umur panjang, kesehatan, dan Engkau Tuhan membukakan hati mereka agar selalu bersyukur atas berkat kemurahan. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kau Tuhan selalu topang iman percaya mereka, agar senantiasa memiliki pengharapan akan berkat-berkat kasih-Mu. Demikian juga setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, Kau berkati agar menjadi saluran berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan ampuni kami dari dosa kami, sehingga kami semakin layak menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktu-Mu pakailah memuji-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Shalom.